Halo, apa kabar Anda semua? Ketemu lagi loh ya. Seperti kami janjikan tadi pagi, kita akan ngobrolin soal hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati karena sekarang ini kelihatannya PDIP akhirnya harus memberikan penjelasan ya panjang lebar baik melalui Puan mau melalui sejumlah pengurus DPP bahwa nggak betul kalau Pak Ibu Megawati itu menghinakan atau merendahkan Pak Jokowi dalam HUT kemarin tuh Bung Rocky yang di Jakarta Expo itu. Dan menurut Puan itu Pak Jokowi, Ibu Mega itu sangat sayang dan hormat kepada Pak Jokowi gitu. Tapi tafsir-tafsir saya kira mau diberi tafsir apapun oleh PDIP, publik kan bisa langsung melihat sendiri, mendengar sendiri, menyaksikan sendiri, dan kemudian memberi tafsir sendiri juga terhadap apa yang terjadi kan gitu ya, Bung Rocky. Lain kalau dia tertutup nggak ada video karena cuma Ya, ya. suara itu orang masih mungkin atau konferensi pers dan ditulis doang. Ini orang lihat gestur Ibu Mega dan orang lihat gestur Pak Jokowi. Itu betul-betul kalimat yang merendahkan itu apapun mau dibantah dengan cara apapun kan nggak bisa dibantah bahasa tubuh Ibu Mega tuh dan reaksi mimiknya Pak Jokowi. Jadi memang dua kali Ibu Mega merendahkan Pak Jokowi yang dulu eh, awal itu yang fotonya viral juga sekarang tuh. Jadi nggak apa-apa Yang sebetulnya menjelang ya memang Rakornas ya waktu karena itu ya. Megawati menganggap Jokowi itu adalah kadernya dia. Forum kader PDIP kan nggak ada ketua-ketua partai diundang kan. Hmm. Yang membingungkan kenapa dipublish kan itu kan. Kalau Hmm. ini forum pertemuan nggak ada undangan di luar kader PDIP ya udah nggak usah dipublish aja kan. Tapi begitu dipublish orang justru anggap oh ini karena ini forum internal Hmm. apa namanya hanya kader maka Ibu Mega menganggap kalian semua itu kader saya nggak ada di sini yang namanya presiden tuh kan gampangnya begitu kan. Hmm. Jadi PDIP sendiri yang bikin itu jadi sangat terbuka tuh. Nah, sekarang orang mulai menduga-duga kenapa mesti dibantah tuh. Hmm. Apakah ada tekanan balik dari istana yang merasa tersinggung sehingga Mbak Puan atau beberapa tokoh PDIP, DPP mesti bantah tuh. Atau Ibu Mega yang minta bantah. Saya kira Ibu Mega nggak minta dibantah tuh. Karena nggak mungkin membantah apa yang sudah diucapkan oleh Ibu Mega tuh. Hmm. Yang diterangkan oleh DPP atau Mbak Puan itu hanya memadamkan kemarahan istana supaya nggak bereaksi. Nah ini justru sinyal bahwa istana ternyata tidak bisa ditundukkan tuh. Jokowi mungkin akan fight back lagi tuh karena merasa direndahkan di situ tuh. Nah Hmm. karena supaya dia nggak fight back ya dibikinlah keterangan enggak begitu maksud Bu Mega lo gimana suara Bu Mega betul hehehe bukan itu apa? Jadi sekali lagi pilihan kata Bu Mega itu menyatu dengan alam pikirannya. Alam pikirannya menyatu dengan bahasa tubuhnya. Bahasa tubuhnya adalah akibat dari sesuatu yang memang sudah dipikirkan lama oleh Ibu Mega tuh. Kan Hmm. 3 bulan Ibu Mega nggak ngomong, masa dia segera Tiga tahun, bukan 3 bulan, 3 tahun. 3 tahun. Ya, ya. Jadi itu jelas tafsirnya begitu. Tapi oke, PDIP tentu harus punya kalimat diplomatik supaya Pak Jokowi nggak merasa kemarahannya berlanjut. Tapi saya kira Pak Jokowi udah tersinggung. Ini kan beda sekali kan kalau waktu itu yang menjelang Rakornas PDIP pada waktu itu kan itu di ruang tertutup gitu yang kemudian ada yang memvideokan gitu dan kita juga tidak mendengar apa yang disampaikan cuman kita melihat bahasa tubuhnya saja yang pada waktu itu ada yang menafsirkan seperti anak murid dipanggil guru BP gitulah ya ditegur oleh guru BP. Nah kalau sekarang ini kan terbuka disiarkan secara langsung dan ada puluhan ribu kader PDIP di situ. Jadi memang ini jelas pesan ini dipilih dengan sangat apa ya, serius lah Ibu Megawati memilih forum kapan yang mau disampaikan dan message apa yang ingin disampaikan dan saya kira message-nya clear ya. Di luar soal itu kan kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tentang soal penundaan, jangan lagi ada penundaan pemilu, tidak ada lagi 3 periode. Dalam hal soal itu untuk urusan yang publik kan kita acungin jempol ya Ibu Megawati ya. Tapi kelihatannya urusan internal yang sekarang jadi persoalan gitu. Jadi pembelaan PDIP itu percuma karena dari awal gestur Ibu Mega itu untuk memarahi kader-kader yang nakal, termasuk Pak Jokowi di situ ada tuh. Dan Ibu Mega kan ya orang bisa anggap ya Bu Mega main-main, iya memang, tetapi Ibu Mega justru bicara tanpa teks bahkan dia cuma tengok-tengok tuh poin-poin mungkin yang disiapkan. Tapi di dalam dirinya udah tumbuh semacam keyakinan bahwa ini negara harus diatur ulang. Kader yang disebut petugas partai itu gagal untuk
menghasilkan pikiran-pikiran yang dimaksudkan oleh PDIP di awal. Itu betul sekali itu. Jadi evaluasi Ibu Mega terhadap Jokowi bukan evaluasi seorang oposisi terhadap kekuasaan, juga bukan evaluasi dari ketua partai terhadap presiden. Ini evaluasi ketua partai terhadap kadernya sendiri yang kebetulan jadi presiden. Dan kan dia juga sebutin kader-kader yang lain yang kan ibu tahu kalian tuh main-main segala macam. Jadi Megawati betul-betul otentik. Dia betul-betul paham apa yang mesti dia ucapkan. Orang bilang membosankan pidatonya, memang membosankan, panjang dan muter-muter. Tetapi Mega nggak berbohong di dalam gestur dia itu. Jadi jangan tafsirkan bahwa Mega itu berbohong, tidak menghina atau tidak mengkritik Jokowi atau tidak merendahkan Jokowi. Memang terasa direndahkan di situ. Ibu Mega tampil betul-betul sebagai seorang yang bijak melihat arah bangsa kok. Jadi buat apa PDIP menyembunyikan? Dia bilang aja memang Ibu Mega punya watak yang tidak tanpa tedeng aling-aling. Langsung aja mengucapkan di depan publik, di depan orangnya bahkan. Kan kita bayangkan Ibu Mega udah bertemu dengan Jokowi mungkin 30 menit sebelum naik panggung. Dan pasti ada pembicaraan kan. Ya, kalau itu terjadi maka Ibu Mega nggak akan mungkin ucapkan hal yang seperti tadi yang agak merendahkan bahwa hehehe apa sih nasib dia nanti. Jadi itu betul-betul otentik dari Megawati dan watak Megawati itu justru yang dipujikan orang. Jadi jangan watak Megawati kemudian ditafsirkan seolah-olah ya itu sinyal palsu. Bukan sinyal palsu, artinya Megawati setiap bicara sinyalnya palsu dong. Mega itu selalu menahan diri dan kalau dia udah bicara itu jangan ditahan lagi. Ya. Oke. Nah, tapi yang implikasinya ya saya kira ini jadi sangat serius terutama berkaitan dengan Ganjar. Saya kira Ibu Megawati pasti belajar dari kasusnya Pak Jokowi gitu ya, di mana sebagai petugas partai, tapi ternyata kemudian realitasnya yang mengasuh bukan petugas partai gitu, dan Ibu Megawati pasti tidak ingin ini terulang lagi apa yang terjadi pada Pak Jokowi dengan siapapun nanti yang akan jadi presiden berikutnya dari PDIP. Gitu. Jadi kira-kira Ibu Mega berpikir, oke, mungkin saya belum punya kader, tetapi saya tidak ingin kader yang akan saya ajukan nanti mungkin 1 Juni itu mengulangi kelakuan kader saya yang sekarang jadi presiden. Kira-kira begitu artinya. Walaupun nggak mungkin diucapkan, tetapi orang tahu seluruh aspek politik Pak Jokowi itu dikenal oleh Ibu Mega sebagai melenceng dari keinginan Megawati itu. Bukan sekedar soal hal-hal yang material pragmatis, tapi secara ideologis memang Mega juga merenung kok arah bangsa ini jadi kapitalistik ya. Kan Mega sering kali mengucapkan itu, walaupun orang menganggap ya Mega juga kan bukan rakyat jelata, ya, tapi Mega tahu bahwa dia bukan rakyat jelata, tetapi dia ingin mengharkatkan rakyat jelata karena tuntunan ideologi berdiri di kaki sendiri, berdikari dari Presiden Soekarno tuh. Jadi mendua memang orang menonton pidato itu, menganggap Mega kan elit. Masa dia nggak paham bahwa PDIP juga telah tumbuh sebagai partai yang menerima keuntungan dari fasilitas-fasilitas yang kapitalistik. Itu memang faktanya begitu. Tetapi kita melihat core self dari Mega itu, batin Mega itu yang menganggap bahwa seseorang yang dia asuh kemudian jadi petugas partai, jadi presiden, mestinya tunduk pada dia. Itu nggak terjadi. Orang yang dia asuh justru tunduk pada kekuatan yang lain atau kelompok lain di istana kan itu menjengkelkan memang tuh. Nah itu sebetulnya yang orang nggak bisa nangkap bahwa psikologi Mega itu selalu absolut. Bahwa kalau Anda saya asuh, Anda harusnya berterima kasih dan jangan ganggu-ganggu saya lah, kira-kira begitu kan. Nah kalimat-kalimat panjang itu diringkas oleh Ibu Mega dengan satu kalimat. Itu Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP, nasibnya kasihan deh. Kan itu aja. Oke, jadi kan kalau kita bisa simpulkan sebenarnya, ya apa sih yang terjadi? Kenapa kemudian PDIP perlu merasa menghaluskan atau bahkan kemudian menjelaskan pada publik kenapa bahwa itu bukan penghinaan? Tentu saja apakah ini ada bagaimanapun juga Pak Jokowi itu seorang presiden yang punya resources gitu yang harus tetap diperhitungkan oleh PDIP gitu. Ya, PDIP dapat sinyal bahwa akan ada fight back. Jokowi pasti akan balas lagi nih perilaku di forum itu tuh. Dan itu pasti udah didengar oleh PDIP, mungkin lewat Pramono Anung, lewat ya siapa aja yang
merasa punya akses dengan kekuasaan, atau Menteri Kehakiman Pak Lalole, atau senior-senior yang tidak ada di dalam kabinet tapi tahu bahwa itu akan ada semacam timbal balik dari istana. Jadi kenapa PDIP bereaksi? Karena PDIP sudah dapat sinyal bahwa istana akan bereaksi juga terhadap pidato itu tuh. Kira-kira begitu. Iya. Dan telinga Ibu Megawati kan banyak di sana ya. Ya, banyak lah. Sampai mungkin aspek-aspek yang kita baca kan tiba-tiba kok merasa bersalah. PDIP merasa bersalah kan. Ya, Jadi mungkin biasa-biasa aja, tapi partai itu menganggap jangan dulu deh bikin front dengan Pak Jokowi. Tapi Ibu Mega nggak bisa ditahan. Kan itu yang kita lihat dari awal. Ibu Mega diasumsikan akan mengucapkan calon presiden. Udah hasto, DPP udah ulang, itu kejutan. Megawati sebetulnya tahu bahwa iya, sebut aja kejutan. Jadi Megawati merasa jengkel juga. Kenapa sih mesti disebut kejutan? Seolah-olah harus deal lebih cepat dengan istana. Mega juga cari jarak dari istana kan. Saya kira soal itu Mega benar bahwa dia satu waktu dia akan ucapin, tapi jangan dinyatakan sekarang, karena kalau ini menguntungkan lembaga survei, nanti lembaga survei merasa benar kan. Oke, tapi saya kira meskipun kemarin dagangannya lembaga survei jelas nggak laku di depan Ibu Mega, tetapi ini buat para lembaga survei malah keuntungan. Berarti proyeknya masih diperpanjang sampai bulan Juni lah setidak-tidaknya gitu. Iya, itu pastilah itu ya. Istana juga menyiapkan lembaga survei lain mungkin untuk lebih bombastis lagi tuh, supaya Mega kira-kira ya bukan dilumpuhkan tapi dilemahkan sedikit arogansinya. Kira-kira itu. Mungkin juga akan ada persiapan bagaimana istana akan menghadapi saya sebut tadi perilaku politik Mega di forum internal mereka. Jadi sekali lagi memang salah set aja kan. Kalau dia forum internal, dia nggak usah pakai YouTube yang kemudian dibocorkan. Jadi konsekuensi dari membocorkan YouTube, publik menduga kuat dan menafsirkan dengan cara yang tajam bahwa Megawati sedang menghina Presiden Jokowi. Jadi bagaimana mau nyalahin publik kalau itu udah ada di publik. Dan itu yang dikenali juga oleh Pak Jokowi. Kan tim Pak Jokowi akhirnya bikin riset komentar-komentar di YouTube itu memang cenderung menganggap Ibu Mega lagi membuli Jokowi kan. Nah itu mungkin yang diucapkan oleh istana. Ini kenapa sih kita dibully? Loh, yang membuli itu netizen. Sebetulnya Mega membuli Jokowi. Gitu. Yes, oke, baik. Terima kasih. Jadi kita tunggu ya. Jadi banyak yang kita tunggu ya. Kalau tadi pagi kita menunggu bagaimana perkembangan hubungan antara Pak Jokowi dengan Nasdem, yang ini kita menunggu bagaimana kemudian serangan balik dari istana terhadap Megawati. Gitu. Kalau ini mesti kompori itu supaya ada serangan balik itu, supaya masih ada bahan untuk kita bicarakan. Nggak usah dikompori juga itu sudah terjadi kan. Sinyal-sinyal apa yang disampaikan oleh Puan yang mesti menjelaskan itu, dan di DPP lain itu kan udah jelas itu media mereka juga menangkap soal itu. Kita cuma menganalisisnya saja seperti biasa ya, Bung Rocky. Oke, tetap kita kawal Bung Rocky. Kompor kita adalah dan 0% adalah semuanya. Oke, thank you Bung Rocky.